Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vanessa Aryani Kusuma dari kelas Matematika 3A UIN Wali Songo Semarang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mandiri untuk matkul Matematika Keuangan. Ini soalnya. Jadi kita diperintahkan untuk menyelesaikan soal-soal ini menggunakan Excel dan software seperti MATLAB, Skylab, atau R. Nanti saya akan menggunakan software MATLAB. Untuk soal nomor 1, suatu pinjaman 500 juta rupiah dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, perintahnya kan juga pakai Excel. Jadi saya udah bikin Excel-nya. Karena tidak disuruh untuk menjelaskan pembuatannya, jadi ini saya tunjukkan saja. Ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan Excel. Untuk A, pinjaman awalnya 500 juta, terus I, ini suku bunganya 6%, terus N ini tahunnya 15 tahun, dan R-nya ini anuitasnya. Jadi rumusnya ini. Terus nanti dihitung, akan menghasilkan tabel seperti ini. Langsung aja kita ke program MATLAB-nya ya. Untuk program MATLAB, awal-awal kita harus menggunakan sintak CLC untuk menghapus semua program yang telah kita buat. Jadi kalau kita pakai CLC, kita udah bikin output nih, kita udah output, nanti kan di command window bakal muncul banyak hal gitu kan. Nah, kalau kita run lagi, kita proses lagi nih program kita, nanti si yang outputnya nanti akan hilang gitu. Itu fungsi CLC. Terus nih lanjut. Ini kita mau membuat program untuk input datanya. Kita pakai persen input. Jadi persen ini hanya untuk keterangan saja, jadi dia tidak akan merubah hasil atau merubah program kita gitu. Jadi kalau mau menuliskan sesuatu di program, kita bisa pakai persen gitu. Di sini saya kasih nama A untuk input, seperti namanya, buka kurung, ketik, masukkan nilai pinjaman. Salah. Ketik lagi. Pokoknya sampai tulisannya warna ungu. Jadi input itu benar kalau tulisannya ungu. Jadi kalau merah kayak tadi itu salah. Terus kita pakai tutup kurung, titik koma. Nah, di sini ada hijau. Jadi kalau nggak ada titik komanya dia akan oranye. Tapi sebenarnya kalau oranye gini masih nggak apa-apa. Tapi saya kasih titik koma. Jadi kalau mau bikin input, untuk menginputkan data, kita harus pakai script kayak gini. Misal nih namanya A, sama dengan input, buka kurung, ketik, masukkan nilai pinjaman, titik 2. Ya ini titik 2 atau enggak terserah. Nanti ini kita bisa masukin nilai pinjaman yang kita mau gitu. Jadi di sini saya mau kasih keterangan pinjaman awal. Jadi si A ini pinjaman awal dalam rupiah. Nah, ini. Terus kita mau inputin apa lagi yang ada tadi? Suku bunga. Hubungannya saya kasih nama I. I sama dengan input, ketik, masukkan suku bunga per tahun. Ketik lagi. Nah, ini. Jadi formatnya sama kayak yang atasnya. Jadi nama dari variabelnya sama dengan terus input. Terus nanti dikasih buka kurung, ketik, terus keterangan apa yang mau kita masukkan. Terus nanti udah diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Ini juga mau saya kasih keterangan tingkat bunga per tahun. Tingkat bunganya tadi berapa? 6%. Terus, apa lagi mau dimasukin? Ada periode ya, periode atau tahunnya tadi. Jadi N, sama kasih nama N. Input, sama. Masukkan, enggak ding, jumlah tahun jadi. Jumlah tahun. Banyaknya tahun itu ada berapa?
Ini kasih keterangan jumlah periode gitu kan. Terserah aja sih namanya mau. Ini namanya terserah mau apa. Terus ini kan buat inputan. Sekarang kita mau masukin rumusnya nih. Rumusnya buat ngitung ini. Hitung R. Ini mau saya kasih keterangan hitung R. R itu siapa lagi? Anuitas. R-nya sama dengan rumus R apa? Rumus R dari materi yang sebelum-sebelumnya. Nih, ada rumus R. Rumus R, AI per 1 dikurangi 1 plus I pangkat negatif N. Ini rumus R. Nah, itu rumusnya dimasukin ke program kita. Penulisannya juga harus sesuai. Jadi biar si programnya nggak salah hitung gitu kan. Apa tadi rumusnya? A kali I. A kali I. A kali berarti bintang I. Terus kurung-kurungnya juga harus diperhatiin. Biar urutan-urutan menghitungnya itu tidak salah. Dibagi pakainya garis miring. Dibagi 1 dikurangi 1 kurangi F1 tambah I. Terus pangkat negatif N. Kalau pangkat berarti pakainya ini. Nih, ini buat pangkat. Pangkat negatif N. Nih. Nah, ini saya kasih keterangan pembayaran cicilan tahun. RP dalam rupiah, gitu kan? Nah, jadi kalau hijau-hijau kayak gini nih, berarti dia nggak akan muncul di output, cuman keterangan doang gitu kan. Terus ini nih ada variabel baru. Ini aku kasih keterangan inisialisasi. Ada variabel baru SH. SH ini sebenarnya singkatan dari sisa hutang gitu kan. Sisa hutang sama dengan A. Jadi A-nya tadi kan pinjaman awalnya tadi. Pinjaman awalnya ada berapa? Nah ini sisa hutangnya itu si pinjaman awal gitu loh. Terus kita kan tadi yang di Excel itu kan bentuknya tabel. Terus dari soalnya juga udah merintahin kita buat bikin tabel. Jadi di output program MATLAB-nya ini juga harus dalam bentuk tabel. Nah, ini kita mau bikin tabelnya. Tampilkan, ini aku kasih keterangan apa ya? Tampilkan tabel gitu aja. Nah, di sini aku pakai sintak display. Sini aku pakai display biar sebenarnya display udah display petik. Terus ini yang panjang ketik lagi kurung ini. Ini buat jadi display ini buat menampilkan output. Jadi kayak kalau kita pakai display, nanti di outputnya bakal muncul kayak ini nih yang ada di dalam kurung sama petik yang garis ini. Nah, nanti outputnya bakal muncul sesuatu kayak gitu. Enter display. Ini aku pakai display lagi nih. Salah. Cuman buat tabel. Tabelnya kolom pertama tahun nih, misal tahun berapa? Berapa spasi terserah. Pembayaran cicilan. Di sini kasih petik, kasih tutup kurung, koma. Ini panjangnya sesuai sama ininya, thread ini. Ini kita tambah lagi. Nah, gitu. Udah sejajar kan? Display lagi kayak gini, kan bikin tabel. Nah, kayak ini. Terus kita ke program intinya, biar dia menjadi tabel. Ini aku kasih keterangan, apa ya? Menghitung jadwal pembayaran dan menampilkan kita akan menghitung ini. Nah, di sini kita pakai looping for. Kenapa pakai for? Karena kita udah tahu nih, kita udah tahu berapa banyak kita mau melakukan perulangan gitu kan. Nah, jadi kita pakai for
tahunnya 0. Ini tahun ke-0, jadi kita bikin dulu nih buat tahun ke-0. Tahunnya 0. Enter. Nah, kalau pakai looping tuh dia bakal kayak di sini gitu loh, ke spasi gitu loh. Jadi nggak sederet sama ini lagi, tapi kayak lebih maju. Sederetnya sama yang di depannya for gitu. Terus di sini R1. R1 ini anuitas pertamanya gitu loh. 0. Masih 0. Terus bunga tahunannya juga masih 0. Ini masih pada belum bayar emang kan ya. Dan terus amortisasi. Ini amortisasi. Ini singkatan-singkatannya terserah. Yang penting nanti seterusnya dipakai terus gitu loh. Amortisasinya juga masih 0. Terus sisa hutang. Sisa hutangnya ini buat baris pertama kan sisa hutangnya masih utuh. Jadi sisa hutangnya sama dengan sisa hutang gitu. Terus enter. Sini aku mau pakai sintak fprintf. fprintf buat merah. Oh belum. Buat ini nanti kita kan bikin tabel nih. Nah, biar dia rapi kita mengoutputkan ini si program ini hasilnya nanti berjarak gitu loh. Biar jaraknya sama semua gitu. Terserah aja sebenarnya. Terus ketik persen negatif 7D. Terus persen negatif 22,2F. Ini kenapa D? Nanti saya jelasin. Ini diketik dulu. Persen negatif 22D 2. Terus garis miring ke kiri. N petik koma ini buat tahun koma ini buat R 1 koma ini buat GT koma terus AM terus SH untuk kurung D koma terus N. Nah, jadi kalau ada di N nanti dia tidak akan merah. Ini orang-orang tidak apa-apa ya. Terus ini fungsinya apa tadi? Jadi kalau D ini dia akan menghasilkan output berupa bilangan bulat. Terus kalau F ini dia akan menghasilkan output berupa bilangan desimal. Terus ini kan 2F. 2 berarti dia kan di belakang koma ada 2 angka gitu. Misal ini nggak saya kasih 2, nanti di belakang koma nggak akan ada angkanya gitu. 0 misalnya 0, nanti jadi di belakang koma nggak ada angkanya. Nggak 0, nggak usah kasih angka, nanti nggak akan jadi, ya nanti jadinya bilangan bulat. Terus ini si persen negatif 7D ini buat tahun. Terus yang ini buat R1, ini buat BT, ini buat AM, ini buat SH gitu. Nah, terus ini kan lagi yang tahun 0, tahun ke-0. Nah, ini kita mau lanjutin nih yang buat tahun berikutnya. Kita pakai perulangan lagi for tahun sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi titik 2 ini artinya sampai ya kalau di MATLAB. Terus kan R-nya sama nih. R-nya nanti R-nya anuitas itu selalu sama, jadinya nggak usah lagi dikasih. Kita ini langsung ke BT. BT sama dengan rumus BT apa? Rumus BT sisa hutang dikurangi sisa hutang dikali I suku bunga. Terus apa lagi? AM, amortisasi. Amortisasinya berarti anuitasnya dikurangi bunga tahunannya. Terus apa lagi? Sisa hutangnya berarti SH dikurangi amortisasi. Ini titik koma, ini titik koma. Terus kita pakai fprintf lagi.
Ini saya kasih space supaya rapi aja ya. Nah, ini pakai print F lagi sama kayak gini biar ya untuk ngerapiin aja. Nah, nah ini tadi belum saya kasih tahu kalau garis miring ke kiri N itu artinya supaya eh, output berikutnya nanti dia di bawah gitu loh. Jadi biar output berikutnya nanti ada di bawah, bawah di bawah. Kalau nggak dikasih N, nanti output berikutnya akan di sampingnya dia terus gitu. Nah, udah kan? Udah terus N. Sudah ini tinggal kita coba run ya. Nah, ini bisa di run. Masukkan nilai pinjaman A. Pinjamannya tadi berapa? 500 juta. Masukkan suku bunga per tahun 6%. 6% berarti 0,06. Koma di MATLAB titik. Terus jumlah tahun 15. Ini nggak ada D-nya ya. Ini nggak ada D-nya. Nggak boleh diulang. Ini. Ini tadi kan saya kopas dari sini. Nah, ini kan R1. Sedangkan ini harusnya R. Nah, ini harusnya R. Jadi nggak R1 lagi. Ini harusnya R. R-nya R sama dengan R. Tapi nggak usah. Jadi, yes. Masukkan nilai berapa? 500 kilo. Dan masukkan 06. Jumlah tahun 15. Nah, ini maksud saya. Jadi ini buat tahunnya ke 0, pembayaran cicilannya 0, bunga tahunannya 0 juga, amortisasinya 0, sisa hutangnya 500 juta, begitu kan? Nah, ini hasilnya dia akan sama kayak Excel-nya. Ini hasil Excel-nya. Gimana? Nah, ini kita bisa perhatikan bahwa pembayaran cicilannya di sini kan 51.481 bla 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 itu kan. Nah, di MATLAB juga sama 451.481.381 bla bla bla. Gitu. Nah, dia ke bawah juga akan sama, ini juga sama. Terus ini bunga tahunannya sama 30 juta, ini juga 30 juta. 28711 ini juga 28711. Terus untuk amortisasinya, ini kan nggak ada, berarti 0, ini juga 0 sama atau. Terus ini 21481, ini juga 21481. Nah, dia akan sama, hasilnya sama. Terus ini sisa hutangnya 500 juta, ini 478, ini juga 478, ini 455, ini juga 455. Begitu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, suatu pinjaman 500 juta rupiah dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Berapa besar anuitas dana sinking fund dan bunga yang harus dibayar per tahun? Simulasikan tabel sinking fund tersebut. Jadi tadi kan anuitas atau amortisasi itu kan. Terus sekarang kita pakainya sinking fund. Nah, untuk Excel-nya, nih, saya buat Excel-nya kayak gini. Jadi ini dananya dia 500 juta, kasih nama S. Terus dia 6%, ini I-nya. N-nya 15 dan R-nya dia ini. R-nya ini dapat dari ini, rumus ini. Terus si tabelnya diperoleh kayak ini. Nah, nanti yang paling bawah akan masukkan 500 juta. Nah, langsung aja kita ke MATLAB-nya. Seperti biasa, pertama-tama kita CLC, tentu saja. CLC. Dan terus kita pakai keterangan input. Ini buat input data sama kayak tadi. Terus aku kasih nama S. S sama dengan input. Masukkan nilai pinjaman. Terus sama kayak tadi. Sama kayak tadi ini, masukkan nilai suku bunga dan ini. Kita bisa kopas saja. Terus, nah, ini sama tapi saya nggak mau kasih di sini. Nah, terus langsung ke hitung. Hitung
Siapa yang dihitung? Hitung anuitas sinking fund-nya. Sinking fund. Anuitas sinking fund. Di sini saya singkat SF. Per periode. Nah, rumusnya apa? Sini aku kasih nama R lagi buat anuitas. Tapi di sini karena anuitas sinking fund, rumusnya berarti ini. Ini S per SN atau S per 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Nah, ini rumus buat anuitas sinking fund. Jadi, di sini rumusnya S dibagi kurung. Kurungnya di sini 1 plus I pangkat N dikurangi 1 kurung lagi terus dibagi tutup kurung. Udah jadi ini rumus buat si anuitas sinking fund-nya. Nah, ini sama kayak tadi, inisialisasi variabel. Jadi di sini ada variabel lain yaitu saldo sinking fund-nya. Sama dengan R. Jadi saldonya sinking fund-nya dia akan sama dengan R. Udah, tahap selanjutnya sama kayak tadi, bikin tabelnya. Tampilkan tabel. Display E kurung titik. Karena ini menyesuaikan, jadi kita bikin yang baris kedua dulu. Display kolom pertama tahun, kolom kedua bunga yang dibayarkan, terus anuitas sinking fund, bunga yang diperoleh dari sinking fund, terus ini saldo sinking fund. Ya, kira-kira segini lah. Kira-kira. Ini kita bisa lanjut biar mereka sebaris. Oke sih. Nah, gini. Sudah, terus kita lanjut ke program per pengulangannya atau loopingnya. Loopingnya. Sama kayak tadi, karena kita tahu berapa banyak perulangannya, jadi kita pakainya for. Tahun pertama nih, tahun pertama. Berarti tahun sama dengan 1. Terus R1-nya sama dengan 0. Terus bunga dibayarkan. Nggak dibayar. Nggak dibayar terus sama dengan S kali I. Bunga dari sinking fund sama dengan 0. Terus apa lagi? Terus saldo sinking fund, saldo ini namanya terserah, yang penting nanti dipakai terus kan. Saldo sinking fund-nya sama dengan rumusnya saldo sinking fund ditambah bunga dari sinking fund.
Nah, R print F-nya sama kayak tadi ukurannya. Tapi buat keterangannya yang berbeda. Intinya sama. Sebenarnya terserah kan, ini yang bagian ini tuh terserah. Kayak opsional gitu istilahnya. Yang penting nyambung. Koma. Apa aja tadi keterangannya? Keterangannya ini ada tahun, ada bunga dibayar, R, ini bunga dibayar, ini R, ini anuitasnya. Ini sebenarnya kebalik tapi nggak apa-apa. Terus yang penting ininya, yang penting F dan F. Terus saja tahun, koma, bunga yang dibayar, bunga terus anuitasnya kan R1, koma, terus bunga dibayar dari SF, bunga dari SF. Bunga dari SF. Terus saldonya. Saldo SF. Terus ini gak ada nah, langsung ini terus ini terus langsung bisa di end. Nah begitu. Terus kita for lagi for tahunnya kali ini kan tadi tahun pertama udah di sini, ini tahun pertama. Sekarang tahun kedua sampai tahun ke N. Bunga dibayar, ininya sama deh. Ini sama bunga dibayar. Terus bunga dari SF yang diketahui sama gitu. Bunga dibayarnya rumusnya sama, S kali I. Terus bunga dari SF-nya ini sama dengan saldo SF. Saldo SF dikali ini. Terus saldo SF ditambah R. Ditambah R, ditambah bunga dari SF. Terus F print F-nya sama. Beda dikit. Ininya sama, nah keterangannya ini beda. Bunga dibayar, ini R-nya R doang, bukan R1 lagi ya. Terus bunga dari SF, terus saldo SF. Nah, terus enter, N. Nah, karena ini beda nih, anuitas SF-nya bukan 0 ya, harusnya R. Kita coba. Kita run. Nah, gini. Outputnya seperti ini. Kita cocokin lagi sama dia yang di Excel. Ini 30 juta, 30 juta. Ini 21481, 21481. Terus ini bunga, ini bunga yang awalnya kan 0, ini juga 0, ini 12888, 12888, 2,92 sama kan? Terus ini saldonya 21481, 1381 sama. Ini juga sama. Terus nanti di akhir dia hasilnya 500 juta, ini juga 500 juta. Ini 27085, ini juga 27085. Nah, berarti hasil output dari Excel dan MATLAB kita sudah sama. Jadi, hasilnya sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menjelaskan. Ya, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.